Tidaklah mengapa mengalah untuk menang. Jadi sebenarnya banyak sekali konsep yang seperti ini kita jalani dalam hidup sehari-hari. Kita tuh lebih mengedepankan ego kita ketimbang pemikiran logis kita. Kebanyakan orang berpikir bahwasanya ketika kita mengalah itu berarti kita kalah. Banyak sekali orang yang salah kaprah dengan hal ini gitu. Orang merasa ketika misalnya mengalah dalam suatu situasi atau keadaan itu berarti mereka kalah, karena mereka tidak bisa menyeimbangkan antara ego mereka dengan pikiran rasional mereka. Tidak mengapa untuk menundukkan kepalamu sejenak, tapi kamu mendapatkan kemenangan di saat atau di waktu yang berikutnya. Karena sebenarnya terkadang yang paling sulit dari manusia itu adalah ketika mereka menundukkan egonya dan mengalahkan egonya dibanding mementingkan atau mengutamakan kemenangan dirinya. Jadi pasti kan sering ya, kayak misalnya contohnya kayak ada orang yang marah, misalnya kayak kita tuh nggak sengaja gitu kan, misalnya kayak keserempet orang kayak gitu kan. Terus kadang-kadang orang tuh lebih memilih marah loh, terus kayak marah tuh menyampaikan apa yang menjadi hak dia tuh secara marah atau kayak gimana gitu. Padahal kalau misalnya nggak marah pun sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Yang penting orangnya tanggung jawab gitu. Nah jadi aku pernah berada di situasi yang seperti itu, dimana aku tuh tertuduh menjadi pelaku terhadap korban yang sebenarnya aku tidak lakukan. Nah karena aku tahu situasinya sepertinya orang-orang itu ingin menghakimi aku, dan di situ aku berpikir bagaimana caranya supaya aku tuh tetap terlihat seperti seperti pelaku, tapi aku merendahkan diriku. Tapi di sisi lain aku punya strategi untuk menghadapinya. Jadi ceritanya tuh kayak begini. Aku tuh ada orang yang tidak sengaja dia jatuh ke selokan, tapi pas berbarengan sama aku lewat. Nah jadi intinya adalah pas aku naik mobil, jadi orang itu naik motor gitu. Jadi kayak dia tuh terlalu ngambilnya, dia memaksakan untuk ngambil di tikungan yang paling pinggir gitu. Jadi terus dia kehilangan keseimbangan, habis itu dia jatuh ke selokan. Jadi orang-orang berpikir kalau aku yang nyerempet dia. Sementara aku tuh nggak ada nyerempet dia sama sekali gitu, dan mobil aku juga nggak ada lecet gitu. Intinya adalah di situ aku nggak salah. Tapi karena orang melihatnya pas mobil aku lewat di situ, terus pas kemudian dia juga bersamaan jatuh di situ, orang-orang mengira bahwa aku yang nyerempet dia. Oke, di situ aku sadar, orang-orang langsung berkumpul ya, rame gitu kayak seolah-olah yang menghakimi aku, dan aku sadar oh ini adalah sesuatu yang tidak menguntungkan aku, dan iya aku bersikap sebagai aku orang yang salah walaupun aku nggak salah, tapi aku tahu bagaimana take a time supaya aku bisa melindungi diriku sendiri atau defense diriku sendiri dari masalah itu. Jadi ya aku seolah-olah aku bertanggung jawab. Aku antar dia ke rumahnya, tapi setelah aku antar ke rumahnya, aku kasih tahu ke orang tuanya bla bla semua kejadiannya kayak gitu. Terus kayak orang tuanya juga nggak terima gitu, padahal anaknya sendiri sadar kalau aku tuh nggak salah gitu, tapi orang tuanya tuh kayak ingin menekan aku. Tapi I know karena di situ nggak ramai orang dan itu hanya cuma aku berdua. Terus aku bilang, ini aku kasih uang sama kamu itu bukan karena aku salah, tapi karena itu karena aku kasihan aja sama kamu, itu bukan karena aku salah. Terus setelah itu ya kayak karena dia merasa terus setelah itu aku pulang gitu. Terus kan HP-nya anaknya tuh kan HP orang yang ini ya, yang jatuh ke selokan itu kan dia ini rusak ya. Terus dia nelfon aku, dia minta tanggung jawaban. Terus setelah itu ya udah aku nggak pedulin aja gitu. Terus kayak dia tuh nyalain aku, dia ngomong-ngomong, dia bawa Tuhan segala macam kayak gitu. Ya pada intinya aku nggak peduli gitu. Aku tahu cara menyelamatkan diriku, dan aku juga nggak mau menjolimi orang lain, dan aku lebih tidak mau untuk menjolimi diriku dengan sesuatu yang tidak aku lakukan. So teman-teman, itu adalah pengalaman aku di mana aku berusaha mengalah tapi untuk kemenangan, bukan mengalah untuk kalah. Karena dengan begitu kita tahu cara berpikir tenang dan menetapkan strategi apa yang baik dan terbaik untuk bisa kita lakukan. Itulah kenapa aku selalu bilang mengalah bukan berarti kalah, dan tenang itu adalah sikap yang sangat baik sekali.